Halo, selamat datang di materi week 9 mata kuliah fisiologi. Untuk week 9 sampai UAS, materi akan dibawakan oleh saya Theodora Mega Putri. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan sedikit mengenai capaian pembelajaran materi mata kuliah pada week ini. Dapat adik-adik lihat sub CPMK, uraian sub CPMK untuk week 9. Pertama, mahasiswa harus mampu membandingkan proses fermentasi yang berlangsung dalam sel mikroba. Kemudian mahasiswa harus mampu menjelaskan secara sistematis proses metabolisme yang berlangsung dan mampu menerapkan sains dan prinsip untuk menyelesaikan masalah metabolisme mikroba. Indikator dari pencapaian dalam pembelajaran minggu ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses fermentasi secara sistematis dan referensi sebagai bahan bacaan adik-adik sebelum nanti masuk ke kelas atau sesudah masuk ke kelas sebagai bentuk penguatan setelah belajar di materi ini adalah dengan membaca chapter 11 dari buku Microbial Physiology yang ditulis oleh Albert Moat. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau sedikit mereview untuk materi metabolisme karbohidrat. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya fermentasi juga merupakan bentuk reaksi metabolisme karbohidrat. Namun yang mau saya kontraskan dalam review ini adalah apa yang menjadi perbedaan dan jadi penciri dari kedua jenis metabolisme ini. Oke. Nah, yang paling umum untuk mengkonversi karbohidrat ke metabolisme karbohidrat adalah jalur glikolisis. Oke. Nah, saya berekspektasi setidaknya adik-adik sudah sedikit bisa menotis apa itu tahapan reaksi glikolisis. Nah, namun dalam sel mikroba tidak hanya jalur glikolisis, ada beberapa jalur lainnya yang menjadi alternatifnya. Salah satunya adalah pathway jalur N-Dodorov atau ketoglukonat, kemudian jalur fosfoketolase atau jalur heksosamal fosfat dan jalur pentos fosfat oksidatif. Ya. Terkait glikolisis yang perlu adik-adik pahami adalah konsepnya. Oke, secara umum dalam prosesnya mengubah glukosa menjadi pirufat akan dihasilkan 2 mol NADH dan 4 mol ATP per mol glukosa. Itu penting untuk mengetahuinya, nanti ada kalkulasinya yang bisa nanti ditanyakan dalam soal-soal. Oke. Namun dalam prosesnya nanti pada dasarnya akan dihasilkan 2 mol NADH dan 4 mol ATP. Namun karena pada tahapan preparatory atau tahapan persiapan 2 mol ATP sudah terlebih dahulu digunakan, jadi secara neto persamaan reaksinya menghasilkan 2 mol NADH dan 2 mol ATP. Oke, maaf, ralat. Tiap glikolisis akan menghasilkan 2 mol pirufat, 4 mol ATP, namun secara neto jadi 2 ATP dan 1 mol NADH. Sekarang apa tepatnya fungsi NADH, apa fungsi ATP, dan fungsi pirufat di sini? Saya harap adik-adik sudah paham ATP sebagai currency, mata uang energi dalam sel. Jadi ATP yang digunakan sebagai molekul energinya, kemudian pirufat menjadi metabolit sisanya yang kemudian akan digunakan dalam tahap sebagai metabolit untuk prekursor untuk metabolisme lainnya, sedangkan NADH akan menjadi semacam kendaraan transport elektron. Oke, nah jalur glikolisis masih serupa dengan jalur pentos fosfat dan N-Dodorov sampai pada pembentukan 6 fosfoglukonat. Namun nanti pada tahap ini untuk pentos fosfat 6 fosfoglukonat akan membentuk gula 5 fosfat pada jalur pentos pathway, dan sedangkan untuk jalur N-Dodorov 6 fosfoglukonat akan membentuk metabolit ini dan pada akhirnya akan bentuk etanol. Sedangkan jalur HMP, hexosmonofosfat, pada prosesnya akan dikonversi menjadi gula 5 karbon, kemudian oleh enzim fosfoketolase akan menghasilkan laktat dan etanol, sehingga net reaction-nya adalah sebagai berikut. Oke, kita kembali ke glikolisis. Berikut rangkaian jalur glikolisis, metabolisme glikolisis. Secara umum ada 10 tahapan. Nah, 10 tahapan ini dapat kita bagi menjadi 2. Yang pertama tahapan persiapan, kemudian tahapan
akhir, di mana nanti akan harvesting atau pemanenan. Pada tahapan persiapan, ATP akan memberikan gugus fosfatnya memfosforilasi glukosa 6-fosfat, glukosa menjadi glukosa 6-fosfat sebanyak 2 kali, yaitu nanti pada tahap ini dan pada tahap ini. Kemudian pada akhirnya akan dibentuk glisaldehida 3-fosfat. Glisaldehida 3-fosfat kemudian akan mereduksi NAD+ menjadi NADH atau mentransfer elektronnya, kemudian akan digunakan untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP. Oke. Nah, dengan demikian untuk per mol glukosa seperti tadi disampaikan akan dihasilkan glukosa atau molekul 6 karbon akan dihasilkan 2 mol pirufat yaitu molekul 3 karbon dan 4 mol ATP dan 2 mol H2O dan 2 mol NAD plus 2 mol nanti ininya kali 2 1 mol NAD plus ya. Nah, sedangkan karena ada nanti 2 mol ATP ADP digunakan pada tahap awal, secara neto hanya ada 2 mol ATP yang dihasilkan dari tahap glikolisis. Oke. Pada mikroba yang melangsungkan metabolisme aerobik, respirasi aerobik, pirufat akan terlebih dahulu dikonversi menjadi asetil-CoA sebelum kemudian akan dibawa menuju siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Oke. Nah, yang kemudian pada siklus ini asetil-CoA akan kembali teroksidasi dan melepas elektronnya pada berbagai tahapan seperti yang ditunjukkan dalam lingkaran berikut. Oke, NADH+ dihasilkan di sini, NADH dihasilkan di sini, dihasilkan di sini, dan di sini. Jadi secara umum per mol pirufat akan dihasilkan 4 mol NADH dan 1 mol FADH2. Nah, dalam sel yang melangsungkan respirasi aerobik, NADH dan FADH2 yang dihasilkan baik dari glikolisis dan siklus asam sitrat akan ditransportasi keluar menuju struktur organel bermembran atau yang struktur yang menyerupai. Di sini NADH dan FADH2 fungsinya lebih seperti kendaraan elektron. Jadi mereka yang sebelumnya sudah menerima elektron melalui reaksi reduksi di 2 tahap ini, glikolisis dan siklus asam sitrat, akan melepas elektron yang mereka bawa. Dan elektron kemudian akan diterima oleh protein membran yang kemudian akan ditransfer ke protein berikutnya dan kemudian ke protein berikutnya, membentuk suatu rantai transport elektron. Adanya rantai transport elektron menyebabkan protein tersebut memompa ion hidrogen keluar dari satu membran, dari satu lingkungan membran, lingkuran intermembran ini, lingkungan internal membran matriksnya menuju ke ruang intermembran. Oke. Dan adanya pemompaan ion hidrogen keluar dari matriks menyebabkan terdapat perbedaan konsentrasi hidrogen. Dengan demikian lebih tinggi konsentrasi ion hidrogen di luar dibandingkan di dalam, terbentuk gradien konsentrasi proton atau gradien konsentrasi ion hidrogen. Nah, ketika ada lebih tinggi dan lebih rendah, secara spontan ion hidrogen akan berusaha memasuki sel lagi karena ada gradien. Oke, itulah proses yang spontan. Nah, tapi ion hidrogen tidak dapat memasuki membran secara bebas karena ingat sifat membran ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik. Hidrofobik terletak di pertengahannya. Jalur yang memungkinkan untuk ion hidrogen kembali memasuki matriks adalah melalui berikut pompa gerbang ion hidrogen channel, protein channelnya. Nah, protein channel kemudian memanfaatkan energi bebas yang dihasilkan dari proses spontan masuknya ion hidrogen ke dalam sel untuk menfosforilasi ADP menjadi ATP. Oke, jadi kurang lebih prinsipnya adalah melalui tahapan ini ATP dihasilkan dalam jumlah yang lebih besar. Karena fosforilasi ADP menjadi ATP ini melibatkan reaksi oksidasi dari NADH menjadi NAD+, kemudian elektron ini kemudian akan
berpindah-pindah dari satu protein ke protein lainnya, perbedaan elektron ini juga menyebabkan reaksi oksidasi, maka fosforilasi ini disebut fosforilasi oksidatif. Kemudian bagaimana dengan nasib elektron yang tadinya sudah ditransfer udah dari molekul glukosa, kemudian dari NADH, kemudian dari NADH menjadi ke elektron dan antar elektron sitokrom ke protein sitokrom, kemudian antar protein sitokrom ditransfer. Apa nasib elektron yang terakhir ini? Pada akhirnya, elektron ini akan diterima oleh molekul oksigen pada respirasi. Note bahwa hanya pada respirasi aerobik. Oke, oksigen yang menerima elektron kemudian akan berubah menjadi molekul air. Dengan demikian, nantinya produk akhir, produk samping dari fosforilasi oksidatif atau rantai transport elektron adalah molekul air. Lantas apa tepatnya itu fermentasi? Yang perlu adik-adik pahami adalah bahwa fermentasi merupakan metabolisme heterotrofik, seperti respirasi. Yang tujuan utamanya adalah untuk mengkonversi senyawa kompleks seperti karbohidrat menjadi metabolit sederhana dan molekul energi, yaitu ATP. Namun jika dibandingkan dengan respirasi aerobik, penerima elektron pada fermentasi bukan oksigen. Oke? Penerima elektron pada fermentasi bukan oksigen, melainkan senyawa organik lainnya. Dengan demikian, oksigen tidak dilibatkan dalam metabolisme fermentasi. Sebagai gantinya, fermentasi juga sangat beragam berdasarkan metabolit yang dihasilkan. Fermentasi juga memiliki yield energi yang rendah jika dibandingkan dengan respirasi seluler, karena molekul energi ATP hanya dihasilkan melalui fosforilasi level substrat. Berbeda dengan fosforilasi oksidatif pada rantai transport elektron. Pada fermentasi hanya berlangsung fosforilasi level substrat. Nah, berikut jika melalui glikolisis, glukosa akan dikonversi menjadi 2 mol pirufat. Kemudian pirufat dapat dikonversi menjadi karbon dioksida dan air melalui respirasi aerobik. Namun pada kondisi anaerobik dapat berlangsung 2 tipe fermentasi yang mengubah pirufat menjadi alkohol, atau menjadi asam laktat. Kedua tahap ini sama-sama anaerobik. Selain fermentasi alkohol, juga fermentasi asam laktat, pada dasarnya terdapat beberapa jenis fermentasi lainnya yang mengkonversi pirufat menjadi metabolit lainnya. Jadi dapat disimpulkan pertama-tama, fermentasi berbeda dengan respirasi. Kemudian yang mau saya tambahkan juga, respirasi tidak strictly berlangsung secara aerobik. Respirasi pun dapat berlangsung secara anaerobik. Yang dengan demikian, senyawa selain oksigen dapat digunakan sebagai penerima elektron terakhir pada rantai transport elektron. Jadi, letak perbedaan respirasi dan fermentasi bukan pada digunakan atau tidak digunakannya oksigen, atau kondisinya aerobik atau anaerobik. Pada umumnya, jelas bahwa fermentasi bersifat anaerobik, respirasi pun dapat berlangsung secara anaerobik. Namun, yang menjadi pembedaan utama adalah apa molekul yang menjadi penerima elektron terakhir pada proses oksidasi. Dan kemudian, fosforilasi yang berlangsung pada respirasi seluler, fosforilasi substrat, dan fosforilasi oksidatif. Sedangkan pada fermentasi, hanya berlangsung fosforilasi level substrat. Dan yang penting adalah baik fermentasi dan respirasi seluler, kenapa kita bandingkan dalam hal ini, keduanya sama-sama metabolisme heterotrofik. Apa itu metabolisme heterotrofik? Dapat adik-adik baca kembali di buku, yang kemudian akan saya review kembali untuk pertemuan berikutnya, karena kita akan membahas metabolisme autotrofik. Berikut beberapa konsep umum. Ini dia definisi metabolisme heterotrofik, yaitu metabolisme yang melibatkan oksidasi biologis dari
senyawa organik, atau senyawa karbon yang kompleks selain dari karbon C1 seperti karbon dioksida. Karbon dioksida itu senyawa inorganik, tapi kalau glukosa senyawa organik. Ketika sumber karbonnya merupakan molekul organik, maka metabolisme yang berlangsung adalah metabolisme heterotrofik. Ada beberapa konsep lainnya, apa itu respirasi, apa itu fermentasi, apa itu siklus Krebs, apa itu siklus Geosilat, dan ya demikian juga berikut. Sekarang kita masuk ke beberapa tipe fermentasi yang akan kita eksplorasi, yaitu pertama ada fermentasi ragi, ada fermentasi asam laktat, ada fermentasi asam campuran, kemudian fermentasi propionat, fermentasi asam butirat, dan fermentasi asam asetat. Yang pertama, fermentasi ragi atau sering disebut juga fermentasi alkohol. Berikut merupakan tipe fermentasi yang dilakukan oleh mikroba jenis ragi, yaitu mikroba eukaryotik dan uniseluler. Saya ekspektasi adik-adik sudah paham apa itu definisi dari eukaryotik versus prokaryotik, apa itu unicellular dan multicellular organisms. Nah, pada kondisi di mana pH medium pada rentang netral ke asam, tapi sedikit asam, slightly acid, serta kondisinya anaerobik, ragi dapat mengaktifkan jalur glikolisis ragi secara khusus Saccharomyces cerevisiae dapat mengaktifkan jalur glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi pirufat. Berarti jalur EMP atau jalur glikolisis, ya. Nah, adapun pirufat berbeda dengan respirasi seluler yang dijelaskan di review, akan diaktifasi jika pada review tadi kita bahas untuk respirasi seluler akan diaktifasi jadi asetil-CoA, kemudian akan dibawa ke siklus Krebs. Nah, pada ragi dengan kondisi demikian, netral, slightly acid, kemudian anaerobik, pirufat dari glikolisis akan dibawa menuju jalur fermentasi etanol. Fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Saat ada terlalu banyak glukosa, walaupun demikian, however, when there is too much glucose, akan berlangsung fenomena katabolit atau glucose repression, yang artinya mendorong sebagian fluks karbon ke jalur metabolisme lainnya. Dengan demikian, jika kita menginginkan lebih banyak alkohol untuk dihasilkan, maka asupan glukosa di dalam medium tidak boleh berlebih. Kemudian juga pada kondisi basah, sel ragi akan melangsungkan perubahan jalur metabolisme, yaitu shuttle glycosylal 3 fosfat G3PS shuttle yang kemudian akan tidak menghasilkan ATP. Kemudian lagi pada pengamatan melalui eksperimen diketahui bahwa suspension yeast cell dalam keadaan resting, berarti tidak ada input glukosa, ketika ditambahkan oksigen akan berhenti memproduksi etanol. Nah, berikut merupakan reaksi fermentasi ragi dan persamaan netonya. Jadi per mol glukosa akan dihasilkan 2 mol mol etanol dan 2 mol ATP dan 2 mol air dan 2 mol CO2. Nah, reaksinya tadi di skip dari pembentukan glukosa ke glikolisis jadi glukosa menjadi pirufat, langsung ke pirufatnya melalui 2 enzim ini akan menghasilkan 2 mol etanol, 2 mol NADH dan 2 mol CO2 serta 2 mol air. Untuk dapat adik-adik eksplorasi kembali, dengan demikian terdapat beberapa kondisi yang menentukan jalur metabolisme pada sel ragi. Kondisi ini umumnya ditentukan oleh pH medium, kemudian ketersediaan oksigen, juga kandungan glukosa. Kemudian pembentukan alkohol juga berdasarkan uraian tadi akan maksimal pada kondisi pH netral ke sedikit asam,
kemudian tidak ada oksigen, dan glukosa tidak berlebih. Oke, jadi pada industri yang dimana fermentasi alkohol sangat dibutuhkan dan etanol menjadi metabolit utama, sangat dijaga proses-proses variabel-variabel tersebut dalam reaktor agar tidak terjadi perubahan yang kemudian dapat mengubah metabolisme dari sel ranjungnya. Oke, ini ada beberapa materi yang dapat adik-adik eksplorasi sendiri sebagai bahan perenungan kalian. Oke, dan juga decode summarization tadi. Lanjut ke fermentasi asam laktat, di mana sesuai dengan namanya, asam laktat yang menjadi metabolit utama. Berbeda dengan fermentasi etanol yang dilakukan oleh ragi, yaitu organisme eukariotik, fermentasi asam laktat dilakukan oleh organisme prokariotik, yaitu bakteri. Dan kelompok bakteri yang melakukan fermentasi ini disebut sebagai bakteri asam laktat. Oke, dan pertama fermentasi asam laktat ini secara umum dapat digolongkan atas dua kelompok. Pertama, homofermentatif, kemudian heterofermentatif. Homofermentatif berarti asam laktat langsung diproduksi sebagai satu-satunya metabolit dalam reaksi perubahan dalam fermentasi ini. Namun jika pada fermentasi dihasilkan kelompok metabolit-metabolit lainnya selain dari asam laktat, maka fermentasi asam laktat tersebut disebut sebagai fermentasi asam laktat heterofermentatif. Kemudian kondisi yang sangat menentukan dari produksi asam laktat adalah kondisi pH-nya. Dan gimana semakin basa mediumnya akan menurunkan produksi dari asam laktat. Pada fermentasi asam laktat homofermentatif, bakteri mengkonversi glukosa menjadi pirufat melalui jalur glikolisis. Kemudian pirufat diubah menjadi asam laktat. Dalam tahapan ini, 1 mol asam laktat akan dihasilkan bersama 1 mol ATP dan 1 mol H2O per mol pirufat. Karena 1 mol glukosa menghasilkan 2 mol pirufat, maka 1 per mol glukosa akan menghasilkan 2 mol ATP, 2 mol air, dan 2 mol asam laktat. Nah, beberapa genus bakteri asam laktat yang menjadi representasi dari kelompok homofermentatif LAB atau bakteri asam laktat adalah bakteri Lactobacillus, kemudian bakteri Lactococcus, kemudian bakteri Enterococcus, bakteri Streptococcus, dan bakteri Pediococcus. Dapat notice ini berarti berlangsung konversi dari pirufat menjadi laktat melalui enzim laktat dehidrogenase. Kemudian pada fermentasi bakteri asam laktat heterofermentatif, jalur yang dilakukan adalah bukan jalur kolisis, melainkan jalur fosforatolase. Jadi pentose fosfat pertama menggunakan jalur pentose fosfat untuk memproduksi gliseraldehyde 3 fosfat dan asetil fosfat. Kemudian gliseraldehyde 3 fosfat akan membentuk laktat, sedangkan asetil fosfat membentuk etanol. Jadi secara umum reaksinya per mol glukosa akan menghasilkan laktat, 1 mol laktat, 1 mol etanol, 1 mol CO2, 1 mol ATP, dan 1 mol H2O. Dan beberapa bakteri asam laktat heterofermentatif obligat meliputi genus Leuconostoc, Oenococcus, Weissella, dan beberapa Lactobacilli. Jadi poinnya adalah meskipun bakteri tersebut tidak strictly menghasilkan hanya asam laktat, ketika bakteri tersebut melangsungkan metabolisme yang dimana asam laktat dihasilkan, maka bakteri tersebut kita golongkan sebagai bakteri asam laktat heterofermentatif.
Jadi theoretically, end produknya meliputi karbon dioksida, laktat, dan etanol dalam kuantitas yang equimolar. Informasi tambahan lainnya, bakteri asam laktat tidak dapat melangsungkan respirasi seluler yang melibatkan rantai transport elektron. Itu tahapan berikut. Dengan demikian, fosforilasi oksidatif tidak dapat dilakukan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak menghasilkan sitokrom atau protein yang terdapat pada membran ini, yang nantinya akan saling melempar-lempar elektron untuk kemudian menyebabkan adanya gradien proton. Oke? Jadi tidak dapat menghasilkan ATP via oxidative phosphorylation. Nah, namun demikian, sebagian besar bakteri asam laktat bersifat aerotoleran, sehingga tidak strictly anaerob, melainkan masih dapat mentoleransi keberadaan oksigen dalam jumlah sedikit. Meskipun pada akhirnya tidak digunakan sama sekali dalam metabolisme mereka, baik dalam respirasi selular, juga dalam nantinya pada fermentasi asam laktat. Seperti yang kita lihat pada metabolisme yang dijabarkan di baik homofermentatif maupun heterofermentatif, tidak digunakan oksigen sebagai akseptor elektron, juga sebagai metabolit dalam prosesnya. Oke. Berikut adalah sitokromnya. Kemudian berikut beberapa pertanyaan yang dapat adik-adik eksplorasi sesudah materi hari ini untuk kemudian menjadi pengayaan di kelas. Nah, pada materi selanjutnya akan dibahas tipe fermentasi lainnya. Dengan demikian, sebagai arahan dari saya untuk sesudah menonton video ini, adik-adik boleh mencoba menjawab pertanyaan yang ada di post class notes, juga pertanyaan yang terdapat di section food for thoughts, juga food for thoughts. Ini ada pengayaan, ada juga materi yang memang sudah harus kalian jawab sebelum memasuki kelas sebagai bentuk bacaan, bagi bahan bacaan kalian. Sebagai evaluasi terhadap kegiatan membaca sebelum memasuki kelas. Sekian.